Hari ini, Komisi Pemilihan Umum beserta dua pasang capres dan cawapres akan melangsungkan debat terbuka yang akan dilakukan sebanyak 5 kali. 3 kali untuk capres dan 2 kali untuk cawapres. Tentunya debat pilpres ini akan disiarkan langsung oleh sejumlah televisi. Dengan debat capres-cawapres yang beragam tema menjadi kesempatan masyarakat Indonesia untuk mengetahui dan mengukur seberapa dalam dan keseriusan visi misi bagi kedua pasang kandidat. Capres nomor urut 2 Joko Widodo dalam 2 kali kesempatan di forum KPU beberapa waktu lalu menunjukkan mantan wali kota Solo itu kurang piawai dalam berorasi di depan publik dibandingkan dengan rivalnya Prabowo Subianto yang sudah mahir berorasi maupun berpidato. Tentunya kemampuan komunikasi publik bagi pemimpin selevel presiden semestinya menjadi faktor penting. Kita lihat saja nanti kepiawaian kedua pasang capres dalam menyampaikan visi misinya. Pemirsa, Senin 9 Juni ini merupakan hari perdana Komisi Pemilihan Umum menggelar debat Capres dan Cawapres terbuka yang disiarkan langsung oleh sejumlah televisi swasta. Lalu seberapa pentingkah debat bagi elektabilitas kedua pasangan Capres Prabowo Hatta dengan Jokowi JK? Seperti apakah format debat Pilpres tahun 2014 ini? Lalu mengapakah harus ada debat Capres dan apakah hanya untuk melihat plus minus masing-masing Capres? Bagaimanakah efek debat Pilpres tersebut bagi masyarakat? Untuk membahasnya di studio telah hadir Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah dan pengamat politik Gun Herianto. Ya, saya langsung ke Mas Ferry. Meskipun tadi ada revisi nih Mas ya. Untuk debat 2 kali untuk capres dan cawapres, 2 kali untuk capres dan 1 kali untuk cawapres begitu. Betul. Lalu format debat sendiri untuk malam ini bagaimana? Ya, format debat yang sudah kita desain dan juga kita sudah koordinasikan dengan tim kampanye masing-masing termasuk dengan host broadcast-nya. Itu langsung, jadi nanti antara kedua pasangan calon dengan moderator. Jadi nanti moderator yang nanti akan dipandu oleh Zainal Arifin Muchtar nanti akan menyampaikan berbagai hal, pertanyaan dan juga mengatur lalu lintas debat itu sendiri yang ada. Nah, kita akan bagi dalam 4 kegiatan dalam 6 segmen seperti itu. Itu yang akan kita lakukan dan di situ dari mulai proses visi misi dan penajamannya sampai ada pertanyaan oleh moderator sampai nanti ada saling berdebat dan juga nanti ada closingnya itu yang memang nanti kita atur. Oke, jadi ada saling debat antar capres-cawapres begitu seperti di Amerika begitu Mas ya? Seperti itu. Oke, Mas Gun, Anda melihat dari format baru ini dari KPU sendiri, Anda melihatnya bagaimana? Apakah sangat cukup untuk mewakili kedua belah pihak begitu? Ya, saya pikir kalau panggung debat ini kan memang momen yang penting ya dalam konteks dialektika. Karena capres-cawapres itu harus menyampaikan gagasannya kepada publik lebih komprehensif. Kalau kemarin-kemarin visi misi mungkin dipenggal-penggal sesuai dengan program-program yang dimiliki oleh TV siaran atau radio siaran ataupun koran itu sangat-sangat parsial. Nah, mulai malam ini kita di 5 kali perdebatan itu bisa melihat sebetulnya pasangan capres-cawapres itu bisa menyampaikan secara komprehensif tentu dengan harapan terjadi proses dialektika, artinya bukan hanya linear tapi resiprokal gitu. Kalau linear itu kan menjemukan ya, karena hanya semacam seperti pidato dan saling mengapresiasi, tetapi tidak ada misalnya antitesis terhadap konstruksi berpikir atau gagasan yang ditawarkan oleh pihak lawan. Karena sebetulnya begini, perdebatan itu bukan bermusuhan, tetapi ini proses dialektika yang sebetulnya rasional. Proses mengapresiasi publik terhadap kandidatnya itu bisa dilihat dari seberapa kuat ya konstruksi berpikir yang dimiliki oleh masing-masing kandidat. Saya kira KPU itu sudah memberi peluang, momentum. Dan itu saya pikir KPU juga berupaya untuk proporsional. Artinya seperti misalnya sekarang berpartner dengan TV-TV siaran gitu ya untuk kemudian memfasilitasi kandidat bertemu dan berdialektika. Itu saya kira harus diapresiasi. Nanti tentu kita evaluasi apakah misalnya perjalanan diskusi pertama atau debat pertama itu memenuhi ekspektasi publik atau tidak. Kita juga jangan terlalu prematur bilang bahwa ke KPU belum proporsional. Ya bagaimana kan belum terjadi. Nanti malam kita lihat, kita evaluasi
Saya pikir yang penting sebetulnya dalam konteks perdebatan nanti malam dan selanjutnya itu adalah bagaimana kira-kira masing-masing kandidat itu bisa memberi yang disebut dengan kesadaran diskursif. Ya. Ini kesadaran diskursif jelas, kesadaran berwacana. Kalau kesadaran berwacana itu kita lihat potongan-potongan wacana itu kan seperti puzzle-puzzle. Kalau kemudian disatuin dari 5 itu kita bisa lihat komprehensifnya pemikiran, komprehensifnya prioritas kerja dan segala macamnya. Oke, Ya. saya ke Mas Ferry lagi. Mas Ferry ini kan jelas berbeda dengan konsep-konsep sebelumnya begitu. Ini yang menjadi landasan utamanya KPU akhirnya. Oke, format ini yang kita pakai apa? Itu hasil diskusi. Jadi di undang-undang sangat jelas bahwa format dan moderator itu ada kesepakatan dari masing-masing pasangan calon melalui tim kampanyenya. Jadi itu yang kita upayakan. Nah, selama 5 kali debat ini, pertama yang kita lakukan adalah bagaimana merumuskan tematiknya. Karena kita sudah ada di undang-undang dan juga peraturan kita bahwa tema-tema itu mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi itulah yang nanti kita elaborasi. Makanya ada spesifik tema yang memang kita lakukan. Seperti sekarang hari ini terkait dengan demokrasi, politik, pemerintah bersih dan juga penegakan hukum atau kepastian hukum. Itu yang kita lakukan. Nah, nanti yang kedua adalah terkait dengan ekonomi. Yang ketiga terkait dengan politik luar negeri dan ketahanan nasional. Keempat terkait dengan sumber daya manusia, dan kelima adalah politik pangan dan energi serta lingkungan. Itu yang memang menjadi topik besar yang nanti kita akan juga turunkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan kepada moderator. Nah, kita belum tahu pertanyaan apa yang memang ada karena banyak juga yang minta informasi. Pertanyaannya apa sih? Nah, itu nanti akan disampaikan. Konsep pertanyaan sendiri dari KPU dan moderatornya sendiri atau ada masukan dari pihak lain? Ada masukan dari pihak lain. Jadi kita mengundang expert, kita mengundang pakar dari berbagai perguruan tinggi dan dia memberikan masukan-masukan ini loh yang memang harus juga dielaborasi dalam rangkaian acara debat yang ada. Jadi mulai dari debat awal sampai debat akhir seperti itu. Tetapi untuk pemilihan moderatornya sendiri, Mas, supaya berimbang begitu, apakah melalui prosedur sama, jadi pemilihan moderator dan format ini kan juga kita sampaikan kepada tim kampanye masing-masing. Jadi ini loh ada misalnya ada 5 orang yang akan menjadi nominator untuk moderator dan mereka memilih. Sepakat ini misalnya, sepakat dari pihak sini sepakat ini, pihak sini langsung di. Berarti satu. Kalau Mas Gun sendiri, Anda melihat memang cukup netral gitu posisi untuk yang menjadi moderator? Ya harus ya, karena posisi mereka kan diharapkan menjadi fasilitator diskusi, fasilitator debat ya. Saya pikir jangan partisan. Ini jelas menunjukkan juga kan integritas dia. Karena ini kan forum akademik sebetulnya, forum-forum yang sifatnya dialektis kayak gini akan dibaca, dikritisi oleh publik. Jadi seperti Mas Jenal misalnya nanti malam ya, kita bisa lihat sebetulnya bagaimana posisi dia menempatkan dinamika perdebatannya. Memang bagusnya proses-proses perdebatan seperti itu kita boleh mengacu ke debat-debat di Amerika. Jadi bukan berarti dia standar satu-satu yang paling baik, tapi paling tidak sampai hari ini saya melihat perdebatan dalam konteks demokrasi elektoral itu yang lumayan menarik adalah konsep Amerika. Artinya ada proses saling mengkritisi ya, bukan selalu mengapresiasi karena misalnya kita berbudaya high contact culture gitu. Kemudian kita selalu menekankan harmoni, menekankan pada negosiasi kehormatan di ruang publik gitu ya. Sehingga lupa substansinya, bahwa substansinya sebetulnya kita sedang melakukan proses dialektika. Kalau dialektika itu pasti ketika seorang misalnya Mas Ferry mengeluarkan pernyataan berarti tesis, saya boleh dong mengeluarkan antitesis. Iya. Gitu. Oke, nanti ini kita akan bahas juga dari KPU sendiri untuk meminimalisir nanti jangan-jangan debatnya hanya berisi saling mengkritik begitu. Bagaimana nanti konsepnya kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetap bersama kami pemirsa dalam Dialog.